Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai jalur pemberian obat rute pulmonari oleh Aprilia Eka, Wige, dan Nurmadela. Yang pertama, saya Aprilia Eka Pratiwi, NPM 2601110-10004 akan menjelaskan skema rute pembelian obat pulmonari secara umum. Yang pertama itu, sediaan obat aerosol disemprotkan ke mulut, kemudian terdistribusi ke dua jalur. Yang pertama, partikel aerosol yang disemprotkan melalui mulut akan terhirup langsung masuk ke paru-paru dan terserap di sistem sirkulasi, kemudian akan memberikan efek sistemik. Yang kedua, apabila obat tertelan, maka obat akan masuk ke saluran pencernaan, lalu akan dimetabolisme di dalam hati dan mengalami inaktivasi post-fast effect, yaitu obat yang masuk akan termetabolisme duluan, kemudian masuk ke sistem sirkulasi, akan memberikan efek sistemik. Sebelum membahas secara spesifik rute nasal, kita bahas lagi sedikit mengenai saluran respirasinya. Saluran respirasi itu meliputi mukosa hidung, hipofaring, saluran udara besar dan kecil. Luas permukaan mukosa relatif besar, kira-kira 100 meter persegi pada orang dewasa normal, biasanya untuk penyerapan obat. Ini merupakan jalur rute pemberian nasal. Yang A ini adalah vestibula hidung, yang B-nya platung atau langit-langit mulut, yang C-nya turbinat inferior, yang D-nya turbinat tengah, yang E-nya turbinat superior atau mukosa olfaktori, yang F adalah nasofaring. Di sini akan dijelaskan, pertama masuk obatnya itu melalui vestibula hidung. Itu vestibula hidung merupakan rongga hidung, kemudian melewati palatum, kemudian masuk ke turbinat inferior, kemudian masuk ke turbinat tengah, kemudian masuk lagi ke mukosa olfaktori, dan setelah itu masuk ke nasofaring, melewati nasofaring, masuk ke faring, kemudian melalui glotis, kemudian masuk ke dalam trakea dan distribusikan di bronkus, kemudian diserap oleh bronkiolus, kemudian diserap lagi oleh alveoli dan berdifusi ke darah yang nantinya akan diabsorpsi melalui saraf olfaktori. Penyerapan ini melalui sel-sel pendukung dan kapiler sekitarnya, kemudian akan terabsorpsi ke dalam cairan cerebrospinal dan akan memberikan efek sistemik yang diharapkan. Selanjutnya yaitu enzim yang terdapat pada saluran hidung adalah sitokrom P450. Sitokrom ini berfungsi untuk mengkatalisis metabolisme sianobiotik, dekongestan hidung, nikotin, kokain, fenastein, nitrosamin, dan progesteron. pH nasal itu untuk orang dewasa berkisar 5,5 sampai 6,5, dan bayi dan anak-anak itu 5,6 sampai 7 cenderung netral. Ini semua bisa berubah menjadi basa dalam kondisi rinitis akut, sinusitis akut. Di dalam hidung ada enzim lisogim. Ini berfungsi sebagai antibakteri dan aktivitasnya berkurang dalam pH basa. Selanjutnya, saya Wike Budiati Puspitasari, NPM 26011101020 akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai rute perjalanan obat pulmonari. Perjalanan dari sediaan aerosol itu sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu transit atau penghirupan, penangkapan atau depo, penahanan dan pembersihan, dan penyerapan. Berikut ini adalah suatu skemanya dari rute obat pulmonari, di mana obat aerosol akan pertama kali diaplikasikan melalui mulut. Obat aerosol akan lebih efektif digunakan atau diaplikasikan melalui mulut dibandingkan diaplikasikan melalui nasal atau hidung. Kemudian partikel itu akan terhirup dan akan berada di dalam mulut dan hidung. Partikel yang berada di dalam mulut dan hidung itu sendiri memiliki ukuran lebih kira-kira sekitar 30 mikrometer.
Adapun teknis dari masuknya partikel tersebut ke dalam mulut dan hidung adalah karena terjadi penurunan tekanan paru-paru di dalam paru-paru itu sendiri, yaitu sekitar 60 sampai 100 mm Hg di bawah tekanan atmosfer, sehingga partikel dapat masuk ke dalam mulut dan hidung. Kemudian partikel akan tersuspensi dalam aliran gas di bronkus, di mana memiliki ukuran partikel tersebut adalah 10 sampai 20 mikrometer. Lalu, partikel akan tersuspensi dalam aliran gas di bronkeolus dengan ukuran partikel 3 sampai 5 mikrometer. Kemudian akan terus berjalan ke dalam alveoli dengan ukuran partikel kurang dari 3 mikrometer. Kemudian, di dalam alveoli itu sendiri memiliki banyak kapiler pembuluh darah, sehingga partikel tersebut dapat terdifusi di cairan alveoli, dan partikel tersebut akan melalui membran kapiler alveoli menuju ke dalam pembuluh darah, sehingga zat aktif tersebut akan menempel pada reseptor dan menghasilkan efek yang sistemik. Selanjutnya adalah suatu bagan di mana terjadinya rute dari obat aerosol itu sendiri. Pertama-tama, skema bagan yang awal ini adalah kolom pertama menunjukkan jalur utama yang dilewati partikel setelah proses penghirupan. Yang pertama, obat aerosol akan membentuk partikel dan akan mengalami penghirupan. Setelah itu, partikel akan tersuspensi pada saluran nafas bagian atas, kemudian akan tersuspensi pada saluran nafas bagian bawah, dan tersuspensi dalam alveoli. Kemudian, partikel akan terlarut atau terdifusi dalam cairan alveoli. Kemudian, akan melalui membran kapiler alveoli, sehingga zat aktif akan masuk ke dalam kapiler pembuluh darah. Pada kolom yang kedua ini menyatakan perjalanan partikel aerosol. Yang pertama, partikel aerosol itu sendiri akan hancur di atmosfer dan di dalam alat ketika obat aerosol itu akan diaplikasikan. Kemudian, akan terjadi depo atau pengendapan atau penyimpanan di dalam mulut dan hidung setelah mengalami fase penghirupan partikel. Lalu, akan terjadi depo setelah terjadi tumbukan dan pengendapan pada saluran nafas bagian atas. Dan hal yang sama akan terjadi pada saluran nafas bagian bawah. Dan kemudian akan terdepo dalam alveoli. Dan setelah itu, pada bagian yang ketiga, pada kolom yang ketiga, yaitu menunjukkan keadaan dari zat aktif itu sendiri. Zat aktif itu sendiri akan mengalami berbagai aktivitas, yaitu A. mengalami aktivitas lokal, B. mengalami aktivitas lokal setelah penyerapan setempat, dan C. akan di saluran cerna. Itu terjadi di dalam mulut dan hidung, saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Begitupun juga dan pada alveoli akan mengalami pembersihan mukosilia atau getah bening. Selanjutnya, di dalam alveoli setelah terdifusi akan mengalami aktivitas lokal di alveoli, dan setelah melalui membran kapiler alveoli akan mengalami aktivitas di dinding kapiler. Kemudian setelah mencapai pembuluh darah akan mengalami aktivitas sistemik. Dapat kita lihat di sini terdapat notasi K1 hingga K9. Notasi tersebut menyatakan bahwa notasi K1 hingga K5 menyatakan tetapan, kecepatan, dan jumlah partikel yang melewati paru-paru. Sedangkan K6 menyatakan jumlah partikel tersuspensi yang tidak tinggal dalam alveoli dan dikeluarkan melalui hembusan udara saat ekspirasi. Jadi, dapat dilihat dari skema bahwa saat partikel tersuspensi pada alveoli akan terjadi dua kemungkinan,
yaitu akan terdepo di dalam alveoli itu sendiri atau akan dikeluarkan melalui hembusan nafas. Sedangkan notasi K7 hingga K9 ini adalah mencerminkan jalur perpindahan dari zat aktif yang terlarut daripada perpindahan partikel itu sendiri. Dengan kata lain, pada saat ini proses partikel akan terlarut di cairan alveoli yang kemudian akan terdifusi melalui membran kapiler alveoli dan akan masuk ke pembuluh darah. Jadi dapat dilihat di sini bahwa partikel-partikel tersebut akan terlarut oleh cairan alveoli, bukan mengalami perpindahan seperti pada fase di K1 hingga K5, yaitu akan mengalami perpindahan di saluran paru-paru. Dan untuk notasi K2 hingga K2P hingga K6P ini sendiri adalah menyatakan jumlah zat aktif yang mengendap di permukaan kompartemen tertentu. Seperti dapat kita lihat, di K3P dia akan mengalami depo di dalam mulut dan hidung. Untuk K4P akan mengalami depo di saluran nafas bagian atas, dan K5P akan mengalami depo di saluran nafas bagian bawah, dan K6P akan depo di dalam alveoli. Sedangkan untuk notasi K3D hingga K10D menyatakan bahwa keadaan zat aktif yang terkandung dalam partikel tersebut akan mengalami aktivitas seperti apa. Sebagai contoh, untuk K8D, partikel yang telah terlarut atau terdifusi dalam cairan alveoli akan memiliki aktivitas lokal di alveoli itu sendiri, dan setelah memasuki membran kapiler dan alveoli, dia akan memiliki aktivitas di dinding kapiler, dan setelah masuk ke dalam kapiler pembuluh darah atau ke lapisan pembuluh darah akan mengalami aktivitas sistemik. Selanjutnya, saya Nurmadela Karomiandodo, TPM 26011101070 akan menjelaskan rute ini dalam suatu contoh. Yang berikut adalah salah satu contoh dari produk inhalasi, yaitu Exubera, yang merupakan produk inhaler insulin yang bekerja secara sistemik sebagai salah satu pengobatan untuk diabetes. Obat ini mengandung insulin rekombinan dari manusia yang akan terabsorpsi di paru-paru dengan cara dihirup menggunakan inhaler dalam bentuk bubuk insulin pekat dengan ukuran partikel yang telah disesuaikan untuk rute inhalasi, yaitu kurang dari 3 mikrometer. Dikutip dari AIC tahun 1993, buku biofarmasi. Insulin ini akan dihirup oleh pasien melalui mulut agar tidak melewati membran mukosa, bulu, dan lendir pada hidung yang menjadi barier penghantaran obat masuk ke paru-paru, sehingga efek sistemik akan lebih cepat tercapai. Partikel insulin dalam bentuk dry powder akan masuk ke dalam paru-paru melalui saluran nafas bagian bawah, yaitu trakea, yang merupakan pipa silinder dengan panjang kurang lebih 11 cm. Penghirupan atau perpindahan partikel dari rongga mulut dipengaruhi oleh faktor ukuran partikel, pernafasan dan laju pengaliran udara, jenis aliran, kelembapan, suhu, dan tekanan. Ukuran partikel mempengaruhi gerak dari partikel ke tempat pencapaiannya. Semakin kecil suatu partikel, maka partikel tersebut akan dapat mencapai struktur anatomi paru-paru yang terkecil, yaitu alveoli dengan diameter 0,2 mm, sehingga ukuran partikel kurang dari 0,2 mikrometer saja yang dapat masuk. Tetapi, dengan peningkatan laju inspirasi, maka dapat membantu partikel ukuran besar terbawa hingga alveoli pulmoner, yang secara normal dihentikan oleh saluran nafas bagian atas, akibat adanya perubahan turbulen arus dan gerak partikel. Setelah trakea, partikel insulin ini akan melewati bronkus, kemudian bronkiolus. Partikel dry powder ini akan menjadi partikel yang lembab karena adanya suatu sistem paru-paru, yakni ketika partikel yang dihirup memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh, maka partikel tersebut akan dipanaskan dan dilembabkan oleh tubuh. Hal ini disebabkan bila suatu partikel akan bergerak dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Oleh karenanya, dalam
Hal ini suhu akan mempengaruhi pergerakan atau perpindahan partikel. Maka partikel yang telah lembab akan bergerak hingga ke alveoli yang merupakan tempat terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Partikel yang masuk ke dalam alveoli akan menempel pada dinding alveoli, kemudian melebur sehingga zat aktif insulin rekombinan ini dapat lepas menuju kapiler darah. Pergerakan dari partikel menuju alveoli ini juga dipengaruhi oleh tekanan pada setiap bagian saluran pernafasan. Tekanan pernafasan maksimal dalam paru yang menurun menjadi 60 hingga 100 mmHg di bawah tekanan atmosfer, menyebabkan udara atau partikel obat dapat masuk ke alveoli. Ditambah lagi, dengan membesarnya ukuran partikel akibat dilembabkan oleh tubuh dengan cara tersuspensi oleh gas dalam paru-paru, membuat gaya gravitasi semakin besar dan memungkinkan penempelan partikel di dinding alveoli. Kemudian, zat aktif akan terpenetrasi dalam dinding sel alveoli dan mencapai pembuluh darah kapiler hingga ke vena pulmonaris dan menuju ke atrium kiri jantung. Selanjutnya, darah didorong menuju ventrikel kiri, lalu dipompa melewati aorta yang akhirnya disirkulasikan ke seluruh tubuh. Dan insulin ini akan menjadi kunci masuknya glukosa ke dalam sel yang digunakan sebagai bahan bakar energi, diubah menjadi molekul lain atau diserap untuk disimpan sebagai glikogen. Sehingga kadar insulin dalam darah penderita akan meningkat dan kadar gula darahnya dapat diturunkan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. The inhalable particles of exubera, which are specifically engineered to allow efficient penetration deep into the lung, first enter the lungs as a dry powder. When the small exubera particles first enter the large bronchial channels, they are still in dry powder form. As the particles travel through the humid bronchial corridors, they rapidly absorb moisture. During passage through the airways, some particles simply dissolve as they collide with the moist walls of the upper bronchial tubes. In the deepest recesses of the respiratory tree, where the bronchioles terminate into millions of tiny alveolar sacs, airspeed lessens, and the exubera particles gently drift into the open chambers. Exubera is specifically engineered for a uniform particle size of 1 to 3 microns to permit efficient penetration into the alveoli, where it is estimated that on average, 1 exubera particle enters a single alveolus. The thin alveolar cells provide an enormous surface area for rapid, efficient insulin absorption. On contact, the particle melts into the thin layer of fluid coating the wall of the alveolar sac. It is believed that the individual insulin molecules penetrate through tight junctions between the cells of the alveolar wall, where they enter capillaries and are rapidly whisked away by the circulatory system to be ultimately carried to muscle cells and other insulin target tissues. Exubera.